Amarta ini adalah platform teknologi keuangan mikro terdepan yang berfokus pada pemberdayaan pengusaha mikro di Indonesia. Amarta didirikan pada tahun 2010 oleh Andi Taufan Garuda Putra yang memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama lewat pembangunan infrastruktur keuangan. Nah, Amarta ini tuh menghubungkan pengusaha mikro pedesaan yang dijalankan oleh para perempuan tangguh dengan akses permodalan yang terjangkau. Nah, Amarta ini juga menawarkan pinjaman kelompok dengan tenor 6-12 bulan dan bunga 12-18% per tahun. Pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan usaha seperti modal kerja, pembelian, barang dagangan, dan renovasi tempat usaha. Nah, Amarta ini juga telah menyalurkan pinjaman sebesar 10,5 triliun kepada lebih dari 2,5 juta pengusaha mikro di Indonesia loh. Nah, Amarta ini juga telah membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pengusaha mikro serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pedesaan. Nah, visi dan misi dari Amarta ini juga untuk mewujudkan yang pertama ialah visinya Amarta ini mewujudkan kesejahteraan bersama lewat pembangunan infrastruktur keuangan. Dan juga untuk misinya tentunya Amarta ini memiliki misi untuk meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha mikro pedesaan. Nah, di Amarta ini juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuntungan mikro, yaitu antara lain pinjaman pokok, pinjaman modal kerja, pinjaman multiguna, Amarta Fin. Nah, pinjaman kelompok ini adalah produk utama Amarta. Pinjaman ini diberikan kepada kelompok pengusaha mikro yang terdiri dari 5-10 orang. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pembayaran angsuran pinjaman kelompok. Kemudian tadi ada pinjaman modal kerja, adalah pinjaman yang dapat digunakan untuk keperluan seperti pembelian barang, dagangan, renovasi tempat usaha, dan ekspansi usaha. Kemudian ada pinjaman multiguna, ialah pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan baik usaha maupun pribadi seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau biaya pernikahan. Nah, yang terakhir ada Amarta Fin, adalah aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh para pengusaha mikro Amarta untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran angsuran, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan. Nah, Amarta ini juga telah bekerja sama dan telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun perusahaan swasta. Kerjasama ini tuh bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pengusaha mikro pedesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Nah, sekarang ini saya sudah berada di dashboard aplikasi Amarta, dan Amarta ini tenang saja teman-teman, Amarta ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, yang mana sudah tentunya pasti sudah terjamin karena sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi tidak perlu diragukan lagi keamanannya. Nah, kemudian di Amarta ini juga memberikan fitur bagi hasil sampai 15% flat per tahun. Nah, di sini kemudian kita disuguhkan dengan dashboard awal, yaitu untuk masuk sebagai pendana ataupun daftar sebagai pendana. Kemudian kita lanjut ke fitur masuk lagi. Nah, di sini 70% mitra Amarta itu memiliki pendapatan 2 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi ini merupakan review dari aplikasi Amarta ini, yaitu dari laporan dampak sosial Amarta di tahun 2018. Nah, di sini kita bisa klik masuk ataupun daftar jika belum punya aplikasi, jika belum punya akun. Kemudian di sini juga masih sama. Di sini juga terdapat informasi kalau misalkan Amarta ini adalah mudah dan cepat, cukup
isi data diri dan pendukung lainnya, uang Anda bisa work from home mulai sekarang. Tahap ini juga masih sama, kita bisa klik masuk atau daftar sebagai pendana. Nah, di sini langsung disuguhkan selamat datang oleh Amarta. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan email dan juga password untuk masuk di akun Amarta ini. Nah, kemudian setelah itu kita klik masuk dan di sini juga perlu melengkapi informasi data sebagai menjadi pendana di Amarta. Kita mungkin masih tetap melakukan verifikasi lagi email dan password, membuat password dengan yang mengandung angka, minimal 8 karakter, dan password mengandung huruf. Di sini juga kita harus memasukkan nomor telepon kita. Kemudian jika sudah menyetujui syarat dan ketentuan, kita kemudian klik daftar. Nah, di sini akan dialihkan untuk melakukan verifikasi SMS. Amarta akan mengirimkan kode konfirmasi ke nomor yang telah kita masukkan tadi sebelumnya. Kemudian kita bisa langsung cek SMS kita dan memasukkan kode yang kita terima. Kemudian jika sudah, kita masukkan kode yang telah terkonfirmasi tadi, kemudian klik kirim. Nah, di sini selanjutnya dialihkan ke syarat dan ketentuan umum Amarta. Kita sebagai pengguna yang baik tentunya harus lebih bijak dalam syarat-syarat ini. Kita harus baca-baca dari syarat dan ketentuan ini, kebijakan privasinya seperti apa. Jika sudah dibaca semua dan sudah mengerti dan sudah paham dan sudah setuju, kita bisa langsung checklist saya telah membaca dan setuju dengan semua ketentuan di atas. Kemudian klik setuju. Nah, di sini adalah tampilan dari setelah kita membuat akun di Amarta. Di sini kita disuguhkan dengan sapaan Highlander yang baik. Nah, di sini kan karena saya baru membuka akun, jadi total aset saya itu masih 0. Jadi terlihat total aset saya 0 dan dana tersedia juga masih 0. Nah, di sini karena tadi saya masih melakukan registrasi, maka akan ada pemberitahuan kalau saya sudah registrasi, tapi belum dengan verifikasi dan belum juga sukses untuk pendaftarannya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada pendanaan mitra aktif. Nah, ini masih tetap sama ya, masih 0 karena saya baru membuat akun. Di sini sisa pokok 0, angsuran terbayar 0, menunggu pencairan 0, mitra pendaftaran aktif 0, dan pembayaran lancar dan pembayaran risiko juga 0. Nah, di sini juga terdapat fitur-fitur nih, ada pertanyaan populer dan ada home, marketplace, portfolio, activity, dan account. Nah, kemudian ini kita lanjut ke lihat pertanyaan di bawahnya lagi, ini ada pertanyaan populer. Nah, di sini kita bisa bertanya-tanya lebih lanjut tentang aplikasi Amarta ini, yaitu pertanyaan kurang lebih seperti bagaimana jika proses verifikasi saya mengalami kegagalan. Nah, kita bisa tahu dari informasi ini. Kemudian kita lihat ada bagaimana cara menarik dana tersedia. Di sini juga bisa kita lihat bagaimana kelanjutannya dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tersedia untuk user-user baru yang masih bingung cara-cara dari aplikasi Amarta ini. Nah, kemudian kita bisa next, di sini ada Amarta Performance. Nah, di sini Amarta Performance ini menunjukkan bahwasanya Amarta ini dari tahun ke tahun memiliki performa yang meningkat atau naik terus ya, teman-teman. Di sini terlihat bahwa dari tahun 2016 ke tahun 2020 selalu terjadi peningkatan tiap tahunnya. Nah, kemudian selanjutnya ini juga masih sama, total aset saya masih 0 karena saya juga masih baru membuka akun. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi ke lengkapi data Anda. Kan tadi saya baru registrasi, kita harus langsung melengkapi data saya dengan melengkapi data untuk memulai menandai. Nah, di sini ada tulisan Anda dapat menuju dashboard dan buka marketplace. Lengkapi beberapa data tambahan untuk memulai pendanaan. Di sini untuk melengkapi data kita harus menyiapkan foto KTP, foto selfie, informasi rekening, nama bank dan nomor rekening, tanggal lahir, persetujuan, dan private ID. Nah, di sini
Kita langsung klik saja lengkapi data. Di sini kemudian ada kelengkapan iktp. Nah, di sini kita bisa langsung pastikan iktp atau ktp kita ini difoto dan maksudnya iktp kita itu masih berlaku, dan juga kita harus memfoto KTP kita dengan jelas dan terbaca. Nah, di sini ada caranya. Contoh foto KTP yang benar nih, foto dan nik terlihat jelas, fotonya tidak buram dan tidak dapat. Nah, untuk yang di samping itu kan tidak diperbolehkan karena foto ini buram dan tidak dapat dibaca. Kemudian kita bisa klik ambil foto untuk memfoto KTP kita. Nah, di sini kita bisa memperbolehkan akses kamera untuk memfoto KTP-nya. Klik OK. Kemudian di sini langsung saja kita foto KTP-nya. Nah, di sini juga perlu dimasukkan nomor KTP kita 16 digit dan nama lengkap kita. Dan selanjutnya kita klik selanjutnya. Nah, di sini juga kita perlu memastikan apakah foto KTP terlihat jelas atau tidak. Jika tidak terlihat jelas, bisa foto ulang lagi hingga jelas. Kemudian kalau sudah, gunakan, klik gunakan. Nah, di sini langsung disuguhkan. Setelah itu langsung disuguhkan fitur marketplace. Nah, marketplace ini adalah salah satu fitur yang ada di Amarta, yang mana fitur ini memberitahukan siapa saja UMKM yang menjadi mitra dari Amarta ini. Di sini terdapat Siti Masita. Ia merupakan pengguna Amarta dengan modal dagang sayuran. Dia berada di Beringin Deli, Serdang, Sumatera Utara. Nah, di sini terlihat bahwa plafonnya ini 4 juta rupiah dan bagi hasilnya dia itu 500 ribu rupiah dengan tenor 50 minggu. Nah, kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu keranjang pendanaan. Nah, di sini kita disuguhkan jika kalau misalkan teman-teman masih baru dan belum memilih mitra, di sini teman-teman bisa langsung pilih marketplace atau mitra yang ingin teman-teman lihat-lihat. Nah, selanjutnya kita bisa menemukan fitur filter. Nah, di fitur filter ini disediakan oleh Amarta untuk memudahkan para pengguna untuk memfilter mana saja yang ingin gunakan gitu ya. Nah, di sini ada pilih skor kredit, ada A, B. Nah, tipe pendanaannya itu seperti apa, terus sektornya itu sektor apa, misalnya sektor usaha gitu. Nah, di sini juga lokasinya kita bisa difilter, kayak misalkan ada di Surabaya atau di Medan gitu. Nah, di sini juga tenornya juga bisa dipilih, difilter sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa terapkan filter, kemudian next. Nah, di sini ada tipe pendanaan. Nah, di sini tipe pendanaannya bisa teman-teman bisa pilih juga, bisa dari semua, normal, A, start, short tenor, crowdfunding. Nah, kemudian kita bisa terapkan filter. Nah, di sini kita juga bisa lihat detail dari mitra tersebut. Nah, tadi dilihat Siti Masita ini berdagang sayuran di Beringin Deli, Serdang, Sumatera Utara dengan plafon 4 juta rupiah, bagi hasilnya 500 ribu dan tenornya 50 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat lebih detail lagi mitra si Siti Masita ini dengan. Nah, di sini terlihat bahwa pendanaan ke satu ini aksuran minggunya 90.000, penghasilan per bulannya 4.050.000 dengan pekerjaan dagang sayuran di sektor perdagangan. Nah, kita bisa mendanai mitra ini dengan cara klik danai mitra kalau kita berminat. Nah, kalau sudah kita klik dana mitra, nah di sini kita disuguhkan dengan risiko pendanaan. Kita diberitahu bahwa pendanaan ini juga memiliki risiko, yang mana setiap industri yang digeluti oleh mitra usaha kami memiliki risiko masing-masing. Nah, di sini diberikan risiko yang dihadapi oleh mitra usaha
yaitu dipengaruhi oleh kompetisi antara penjual yang mengakibatkan berkurangnya permintaan penjualan. Keadaan ekonomi makro di negara tersebut melambat dan perbedaan karakteristik permintaan dan kurangnya pengetahuan di market menyebabkan menurunnya penjualan. Nah, kemudian jika sudah setuju dan sudah membaca peraturan-peraturan dan risikonya, kita langsung pilih danai mitra. Nah, di sini jika sudah didanai mitranya, kita juga bisa lihat nih, sebelum itu kita bisa lihat riwayat dari Siti Masita ini, detail mitranya kita bisa lihat riwayatnya seperti apa. Nah, di sini kemudian kita klik kalau sudah danai mitra. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih profil foto dari Siti Masita ini, jelas dia berdagang sayuran, ini fotonya, jadi kita bisa diyakinkan kembali dengan mitra tersebut. Nah, kemudian jika sudah semua kita ketahui detail-detail mitranya, kita bisa next lagi danai mitra. Nah, ini juga next danai mitra. Nah, jika sudah, kita juga bisa lihat nih portofolionya. Karena masih baru ya, jadinya total aset saya masih 0. Nah, jika tadi saya sudah mendanai UMKM atau mitra tadi, nah di sini nanti akan muncul pendanaan aktif saya. Nah, di sini akan muncul pendanaan saya jika sudah mendanai mitra. Nah, ini next saja juga sama ya, progres. Nah, di sini progres pendanaan. Nah, jika tadi saya sudah mendanai mitra tadi, nah di sini mungkin akan tertulis progres pendanaan saya gitu. Next. Nah, di sini juga bisa dilihat portofolio saya juga masih 0. Nah, jika tadi saya sudah mendanai mitra, mungkin di sini akan ada informasi lebih lanjut tentang pendanaan mitra. Nah, di sini juga bisa terlihat detail-detail dari total aset. Nah, di sini juga Amarta ini juga menyediakan ringkasan transaksi. Jadi jika setelah kita melakukan transaksi atau di bulan-bulan sebelumnya, 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, nah di sini bisa terlihat nih kita sudah melakukan transaksi seperti apa, transaksi apa saja. Jadi kita bisa lihat riwayat-riwayatnya gitu. Nah, di sini juga kita bisa langsung top up saldo di Amarta ini nih. Kan tadi kan saya masih pengguna baru, masih 0, jadi masih 0 rupiah, dan mungkin kalau kita mau mendanai, kita perlu top up saldo dulu. Nah, Amarta itu menyediakan cara top up di sini. Ada transfer via ATM atau internet banking ke salah satu virtual akun, yaitu ada Mandiri, BCA, Permata Bank. Jadi Amarta ini bekerja sama oleh 3 bank ini, yaitu Mandiri, BCA, dan Permata Bank. Nah, kita bisa next aja. Di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan para pengguna jika kesulitan dalam penggunaan aplikasi Amarta ini. Nah, di sini juga ada fitur tarik dana. Di sini kan tarik dana dengan biaya transfernya ada sebesar 2.900. Di sini juga terdapat informasi rekening banknya seperti apa, pemilik akunnya apa, nomor rekening juga apa gitu. Nah, di sini juga ada fitur e-statement. Nah, di fitur e-statement ini Amarta menyediakan fitur e-statement dengan laporan transaksi 12 bulan terakhir. Jadi di sini Amarta menyediakan laporan transaksi di 12 bulan terakhir. Di sini bisa dilihat ada Januari 2021 sampai Agustus 2021. Jadi nanti kita sebagai pengguna bisa mendownload e-statement ini dan melihat laporan transaksi 12 bulan terakhir kita. Nah, di sini jika sudah download, laporannya akan muncul seperti ini ya, laporan investasinya dari yang kita gunakan. Di sini contohnya ada laporan investasi periode Agustus 2021. Nah, di sini karena saya masih baru, masih 0, jadi kalau misalnya kita sudah mendanai mitra, mungkin nanti akan ada informasinya. Nah, di sini laporan investasinya bisa kita lihat, ini ada rangkumannya, ada dana tersedia awal, dana tersedia akhir, ada top up-nya sebesar berapa, jumlah hasilnya sebesar berapa, refund-nya sebesar berapa, PPN sebesar berapa, dan angsuran pokoknya sebesar apa gitu. Nah, di sini juga ada rincian transaksi per minggu yang lengkap banget ya teman-teman.
Nah, di sini juga ada fitur account. Nah, ini ya account kita sebagai pengguna Amarta. Di sini juga bisa lihat ada informasi akun kita, email kita, password kita gitu. Tuh ada informasi pribadi juga dan lengkap kita, nomor handphone kita, KTP, selfie. Di sini juga ada dokumen saya, jadi surat kuasa perjanjian pendanaan. Di sini kita bisa langsung tanda tangan atau perjanjian layanan penyaluran pendanaan. Di sini juga ada akun bank saya. Jadi di sini ada informasi bank apa saja yang kita gunakan. Gitu. Nah di sini ada akun bank ini misalnya kita menggunakan bank apa, nah pemilik akunnya siapa, nomor rekeningnya apa gitu. Di sini juga ada rekening dana lendernya. Misalkan saya menggunakan Permata Bank gitu. Ada syarat dan ketentuannya juga, kebijakan privasi dan risiko pendanaan. Nah di sini juga kalau misalkan kita sebagai pengguna kita bisa disediakan fitur logoutnya untuk keluar dari aplikasi Amarta. Nah Amarta ini juga tersedia versi terbaru yaitu 3.011.